ini ada pertanyaan atau soal tidak ya, hanya kira-kira dua soal. yang tadi Banyak dijelaskan? ya, udah Belum yang ada, mau Pak. ditanyakan. Baik, belum ada ya. Coba kita ambil latihan soalnya yang ada di modulnya ya. Yang ada di modulnya. Di sana misalkan ada latihan, diminta di sana disebutkan apa? Apa di sana? FZ. FZ ini sama dengan Z min I gitu ya. Z min I dibagi dengan Z ditambah 1. Nah, tentukan daerah di mana fungsi F berikut adalah analitik atau tidak. Nah, kalau contohnya seperti ini, maka tentunya apa? Dia tidak akan analitik kalau pembaginya itu bernilai 0. Maka di sini apa? Dia tambah satunya tidak boleh bernilai apa? 0 ya. Jadi Z tambah satunya nggak boleh bernilai 0. Atau nama lainnya apa? Z-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Nah, ini jadi Z sama dengan min 1 itu sebagai apa namanya? Titik titik singular ya. Jadi dia tidak ada nilai fungsinya ya. Titik yang tidak ada ketika Z sama dengan 1 maka FZ-nya tidak ada. Makanya namanya Z sama dengan min 1 itu sebagai titik singular. Nah, sekarang tadi kita diminta menentukan apakah ini FZ-nya FZ-nya analitik atau tidak nih. Ya, analitik atau tidak. Caranya bagaimana? Ya kita gunakan saja ini. Ya, kita gunakan nah, seperti ini. Kita gunakan. Kita cari apa? U dan P-nya. Ya. Jadi misalkan apa di sini? Misalkan Z-nya itu sama dengan apa? X ditambah Y. Maka nanti FZ-nya apa? Z-nya diganti tuh. Berarti X ditambah Y dikurang I gitu ya. Dibagi dengan apa namanya? X ditambah X tambah 1 ditambah Y gitu ya. Nah ini kita kalikan dengan apa namanya? Kita kalikan dengan sekawan nanti ya. Apa sekawannya itu? Berarti X ditambah 1 gitu ya. Ini kan sebenarnya X tambah 1 juga ya. Dikurang Y. Nah ini juga sama. Ini kan sebenarnya apa? Ya X ditambah 1 dikurang Y gitu ya. Nah ini mengapa dikalikan? Ini kan nilainya 1 ya. X ini. Nah, jadi tinggal kalikan saja nih. Maka nanti penyebutnya ini apa? Penyebutnya adalah nanti penyebutnya tinggal apa nih? Tinggal X tambah 1 kuadrat gitu ya. Jadi kalau min I kuadrat kan tadi ditambah. Jadi ditambah Y kuadrat. Jadi pembaginya penyebutnya tinggal seperti ini. Nah, tinggal nanti di atasnya saja nih. Ya ini. Tinggal kalikan saja nanti kita jabarkan satu persatu. Maka nanti di sini apa nih? X dikali ini ya. Atau saya jabarkan dulu X tambah 1 gitu ya. Kemudian ini min I X Y ya. Nah, kemudian yang I-nya sekarang tinggal I-nya ya. Tinggal dikalikan I-nya itu apa? Berarti ditambah X tambah 1 dikali Y gitu ya. Kemudian Y berarti min I kuadrat Y kuadrat. Ini ya. Kemudian min I-nya berarti min I X tambah 1 kemudian min I kuadrat Y. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. Kan X kuadrat ditambah X gitu yang ini ya. Kemudian di sini coba yang ini kan ada I-nya ya. Yang ada I-nya coba kita ini kan. Nanti kalau ini dapatnya ada apa? IXY. IXY
IX ditambah IY gitu ya. Yang ini ya. Ini kan dapatnya ditambah Y kuadrat. Nah, ini nanti ditambah Y kuadrat masuk ke sini. Ditambah Y kuadrat. Ini dapatnya adalah min IX, min I. Nah, ini dapatnya adalah ditambah plus Y. Nah, plus Y berarti di sini ya. Plus Y. Nah, ini nanti ditambah dengan I. Nah, ini dapat apa nih? Ini min IXY ini plus. Nah, ini berarti ini habis yang ini ya. Habis sisanya adalah IY, IY, ada IY gitu ya. Tadi sudah min X, ini ya, min X. Ini min I berarti min satu, min satu. Tadi Y-nya sudah. Nah, ini dibagi dengan X tambah satu kuadrat tambah Y kuadrat. Maka nanti ini sama saja menjadi apa? X kuadrat ditambah X ditambah Y kuadrat ditambah Y dibagi X tambah satu kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah I gitu ya. Ini adalah apa nih? Y min X min satu dibagi dengan X tambah satu kuadrat ditambah Y. Nah, ini nanti kita anggap sebagai apa di sini? Yang ini kita anggap sebagai U-nya, U X, Y. Yang ini kita anggap sebagai apa namanya? P X, Y. Nah, ini baru dapat seperti itu. Ya, baru dapat seperti itu. Nanti kita coba usahakan seperti ini ya. Ya, sama kayak tadi ya. U-nya, V-nya, dia kontinu nggak? Ya. Kemudian nanti persamaan Cauchy Riemann-nya. Berarti kita coba lanjutkan lagi. Tadi dapat U-nya berapa? Dapat U-nya adalah X kuadrat tambah X tambah Y kuadrat ditambah Y dibagi dengan X tambah satu kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini V-nya dapat apa? V-nya adalah Y min X min satu dibagi dengan X tambah satu kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya sudah, ini ini bagaimana nih? Nah, ini U-nya ada nilainya, ada nilai. Kalau bagaimana nih? Bukan tidak. Jadi ketika intinya Tom dia tidak ada nilainya kalau nah ini pokoknya diperhatikan jangan sampai nilai penyebutnya adalah bernilai nol ya. Kapan bernilai nol? Jadi X tambah satu kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan nol kalau bagaimana? Jika X-nya sama dengan min satu gitu ya, Y-nya sama dengan nol. Atau sama saja apa di sini? Z sama dengan min satu I kali nol. Berarti Z sama dengan min satu. Sama yang tadi ya, berarti Z-nya nggak boleh sama dengan min satu. Tadi ya, sudah ya. Ini sama dengan yang atas. Berarti ini U-nya dia akan kontinu apabila di semua bilangan, tetapi kecuali di Z sama dengan min satu. Jadi nanti kita cari UX-nya, diturunkan terhadap diturunkan terhadap X. Nah, ini cukup panjang juga ya, karena apa di sini? Ini turunannya adalah kayak turunan U per V, apa turunan U per V itu? U aksen V gitu ya, ditambah dikurangi U V aksen dibagi apa? V kuadrat. Ini lumayan panjang juga nih. Ya, ini. Jadi U aksen berarti apa? Tapi turunannya terhadap X berarti apa? 2X tambah satu ya. 2X tambah 1 dikali dengan ini berarti apa? X tambah satu kuadrat ditambah Y kuadrat. Dikurangi dengan U V aksen. U-nya apa? Ini U-nya adalah X kuadrat ditambah X tambah Y kuadrat ditambah Y V aksen. Nah, ini Y kuadrat dianggap sebagai nol. Maka turunannya adalah 2X tambah satu pangkat
1 dikali 1. Nah, ini dibagi dengan V kuadrat, berarti X tambah 1 kuadrat ditambah Y. Ini adalah UX. Ini cukup panjang ternyata ya. Nanti UY juga sama, ya. Sama posisinya sebagai U aksen V, gitu ya. Jadi kalau kita cari nanti seperti itu. Nanti juga sama di sini ya. Untuk V. Vx, ya. Nanti ada Vy. Nah, nanti selanjutnya, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah menyamakan antara UX sama dengan apa di sini? Sama VY-nya, ya, disamakan, ya. Kemudian nanti disama, disamakan juga antara apa di sini? Antara VY, ya, VY dengan VX, ya, ya sama, ya. Kalau ini sama, maka nanti dia analitik. Nah, maka coba kita satu saja antara UX dengan VY. Nah, sekarang VY-nya ada, V adalah ini, kita turunkan terhadap Y. Sama, ini adalah U per V, berarti sini apa nih? Y turunannya 1, berarti 1 ya. 1 dikali X tambah 1 kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Dikurangi, berarti apa? Y min X min 1. Nah, turunan dari ini, VY berarti 2Y. Nanti dibagi dengan X tambah 1 kuadrat ditambah Y kuadrat, ini kuadratkan. Nah, ini tentunya penyebutnya sama ya. Penyebutnya sama. Nah, tinggal kita cek apakah pembilangnya sama atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini apa nih? Ini 2X tambah 1 gitu ya. 2X tambah 1. Di sini ada, oh kalau mau dijabarkan, lumayan juga, lumayan panjang ini ya. Itu nggak apa-apa, coba 2X dikalikan dengan X tambah 1 kuadrat gitu ya. Tambah 2XY kuadrat ditambah X tambah 1 kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Yang ini kan 2X tambah, ini tambah, ini ada, ini dikurang ya, dikurang. 2X tambah 1 dikalikan dengan X kuadrat. Min 2X tambah 1 dikalikan dengan X min 2 X tambah 1 dikalikan dengan Y kuadrat dikurangi 2X tambah 1 dikalikan dengan Y. Nah ini. Nah ini apakah sama nggak dengan ini nanti hasilnya nih? Kalau ini kan adalah apa nih? Berarti kan X tambah 1 kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Dikurangi 2Y kuadrat. Apa di sini? Min dengan min berarti plus ya. Plus 2XY plus 2Y. Nah, apakah sama atau tidak kalau kita sederhanakan ya? Karena pembaginya, penyebutnya sudah sama di sini. Nah, ini harus di. Nah, sekarang kita fokusnya di pembilangnya saja. Berarti sini apa nih? Ini kalau dijabarkan ini adalah X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ya. Nah, dikalikan dengan ini 2X ya. Berarti 2X kuadrat ditambah 4. Oh, 2X pangkat 3 ya salahnya. 4, 4X kuadrat. Kemudian kalau tambah 1 berarti tambah 2X. Ini berarti ditambah 2XY kuadrat. Ini berarti tambah X kuadrat ditambah 2X tambah 1 tambah Y kuadrat. Nah, ini nanti dikurangi nih. Ya. Dikurangi 2X pangkat 3. Nanti kan habis ya. 2X pangkat 3. Kemudian dikurangi 2X kuadrat. 2X kuadrat di sini apa nih? Dikurangi 2X. Dikurangi 2X kuadrat. Salah maaf. 2X kuadrat ini
dikurangi X ya, kurangi X, ini nanti dikurangi dua XY kuadrat, dikurangi 2Y kuadrat gitu ya. Kemudian 2XY, min 2XY, kemudian min 2Y. Nah, tinggal coba ada yang sama mungkin nanti akan dicoret. Ini kan berarti sama nih. Ya, ini dengan ini kan sama. Kemudian 4X, yang ini ya. Ini juga sama nih, min 2X sama. Habis kemudian 2XY kuadrat juga sama. Nah, ini dengan ini ya. Kemudian 2Y. Eh, ini, oh ini dengan ini ya. 2X tambah 2, berarti sisanya adalah X dengan ini tambah X kuadrat, kuadrat, samaannya 2X ya, salah, min 3X tambah 3X ya. 3X, ini tambah 1, ini min Y kuadrat, min 2Y, min 2X ya ada nggak? Min 2X ya. Min 2Y kuadrat, oh ini intinya nanti disamakan aja ya. Ini kalau dikerjakan seperti ini agak bingung. Intinya nanti pembilang di UX dan pembilang di VY nanti harus sama. Harus sama. Kalau dia sama, berarti bagaimana dia fungsi yang analitik. Ya, jadi ikutin cara yang seperti ini. Ya, ikutin cara yang seperti ini. Ternyata caranya cukup panjang ini. Caranya cukup panjang. Secara teknis, tapi secara konseptual maka kita ikuti yang seperti ini dulu ya. Jadi nanti FZ-nya, jadi secara langkah besarnya, nanti FZ-nya itu kita ubah menjadi apa? UX, Y dengan VX, Y. Nah, dari sini maka nanti dicari apanya? Dicari UX, VX, UY, dan VY. Nah, kemudian nanti apakah sama UX dengan VY, kemudian VX dengan min UY-nya. Apakah sama atau tidak. Ya, itu langkah-langkahnya untuk menentukan apakah dia analitik atau tidak. Seperti itu. Jadi coba saya kerjakan, tapi ternyata ini cukup panjang ya. Bukan, sebenarnya sudah selesai, cuma karena banyak variabelnya, jadinya saya agak males meneruskannya. Tapi secara umum caranya seperti ini. Ya, kira-kira bisa difahami nggak secara umum caranya? Bisa, Bapak. Itu kalau kalau ini ya, kalau ingin menentukan fungsinya analitik atau tidak, gitu ya. Atau yang gampang saja misalkan apa? Yang mudah misalkan apa? Misalkan ini kan cukup panjang ya, cukup apa? Jelimet ya. Jadi misalkan nanti FZ sama dengan apa di sini? FZ sama dengan apa? Di sini ada contoh FZ sama dengan Y kuadrat misalkan. FZ sama dengan Y kuadrat. Ini pertanyaannya FZ-nya ini analitik atau tidak ya. Maka kita gunakan ini saja. Maka kalau kayak gini apa? U-nya apa? U-nya adalah Y kuadrat. Kemudian V-nya apa? Ini apa? Tapi nggak ada ya. Berarti nol ya. Berarti nol yang kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti dicari berarti UX-nya apa UX-nya? Jadi ini kan Y kuadrat diturunkan terhadap X, maka ini dianggap konstanta, maka nol ya. UY-nya adalah 2, 2Y. Kemudian apa di sini? Vx diturunkan ya, 0, diturunkan pasti nol. Vy juga nol. Ini kan ya, ini sudah sama ya. Sama. Ya, kemudian yang ini nih. Yang ini. Berarti apa di sini? Vx sama dengan min UY, berarti apa nih? Nol sama dengan min
2Y berarti apa? Y-nya sama dengan, nggak mau sama dengan 0. Jadi dia itu ada, jadi F aksennya ada, bagaimana? F aksen Z-nya ada, jika apa nih? Jika Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya bukan 0, ada nggak? Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah jika Y, Y-nya tidak sama dengan 0, F aksennya ada nggak? Tidak ada, maka F aksennya tidak ada. Nah, sekarang yang namanya analitik kan di persekitaran. Nah, berarti di sekitaran 0. Misalkan Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, maka yang kayak gini berarti disebut FZ-nya tidak tidak anali, tidak analitik. Karena dia analitiknya hanya di Y sama dengan 0 saja. Jadi dia sama dengan 0, dia ada turunannya. Tapi di persekitarannya, misalkan 0,001 ya, mendekati ini nih, di sekitaran Y sama dengan 0, maka dia tidak ada turunannya. Maka kesimpulannya FZ-nya tidak analitik. Demikian bisa difahami kira-kira? Bisa, Pak. Ya, contoh yang lainnya misalkan yang ada di buku itu, bisa FZ-nya apa? FZ contoh yang keempat itu adalah imajiner ya. Imajiner dari Z konjugat. Ya. Berarti Z itu apa? X ditambah Y. Kalau Z konjugatnya itu apa? X min Y. Bahkan di sini apa nih? Berarti imajiner dari Z konjugat apa? Berarti apa nih? Imajinernya apa? Negatif Y. Bisa ya. FZ sama dengan negatif. FZ sama dengan negatif Y. Kalau yang tadi FZ sama dengan Y kuadrat. Ya, udah kayak gini ya sama kayak tadi. Ya, di sini ada apa namanya? Ada U X, Y. Berapa U-nya? Min Y. V-nya berapa? Ada nggak yang bagian I-nya? Tidak ada, maka dia nilai 0. Nah, coba nanti UX-nya ke 0, UY-nya berapa? Min 1. Nah, VX-nya sama dengan apa? 0. VY-nya berapa? Ini kan 0 ya. Karena X, V-nya sama dengan 0. Diturunkan terhadap X maupun nilainya adalah 0. Ini betul nih. UX sama dengan VY. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika UY-nya berapa dari di sini? Min, min 1. Jadi kan min satu sama dengan 0. Ini kan apa? Salah ya. Nah, maka ini tidak analitik. Jadi kesimpulannya apa nih? FZ sama dengan engineer dari apa? Z konjugat itu tidak analitik. Mengapa ya? Tadi kan ini ya. Min satu sama dengan 0 adalah sesuatu yang salah. Tidak terpenuhi, maka dia tidak analitik. Itu mudah-mudahan bisa ya. Berarti caranya bagaimana? Caranya harus kita beralih kemana? Mencari UX, Y dan VX, Y. Dicari dulu ininya. Maka nanti baru dicari turunan terhadap X dan turunan terhadap Y-nya. Secara umum caranya kayak gitu ya. Bisa difahami mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Bisa dipelajari kembali. Kemudian ada satu lagi yang perlu dijelaskan, ya, yaitu terkait persamaan Laplace ya. Jadi namanya persamaan Laplace ya. Nah, di sini ada satu lagi pembahasan, ada namanya persamaan
ada persamaan namanya apa? Laplace. Nah, kalau tadi kan persamaan apa namanya? Riemann. Nah, sekarang namanya persamaan Laplace. Nah, sebenarnya ini ya kelanjutan dari Cauchy-Riemann ya. Nanti secara umum apa di sini yang dimaksud, misalkan fungsi fz-nya apa di sini? Sama kayak tadi ya, ada u x, y ditambah i v x, y gitu ya. Nah, di sini ada i v x, y. Dia analitik ya. Jadi misalkan dia nanti analitik di daerah ya, di daerah D misalkan ya. D. Nah, kemudian kalau berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann ya, nanti tentunya nanti akan apa di sini? Eh, karena dianalitik. Jadi kurang lebih nanti namanya persamaan Laplace itu adalah turunan keduanya nanti. Jadi UXX gitu ya, UXX gitu ya, ditambah UYY ya, sama dengan nol, dan PXX gitu ya, ditambah PYY sama dengan nol. Jadi maksudnya ini apa nih? Turunan U terhadap X ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak dua kali gitu ya. Jadi kan nanti ada U diturunkan terhadap X, berarti UX, diturunkan lagi apa? UX, X. Nah ini ya, diturunkan sebanyak dua kali. Nanti yang namanya Laplace itu dimanapun, entah di apa namanya, di analisis kompleks maupun nanti ada di persamaan diferensial, nanti dia itu ada turunan yang kedua ya. Jadi ketika UXX ditambah UYY sama dengan nol, dan ketika apa di sana VXX tambah VYY sama dengan nol. Nah, ini sebagai persamaan Laplace ya, persamaan Laplace. Nah, nanti persamaan Laplace ini nanti terkait juga terkait keanalitikan fungsi nanti ya, keanalitikan fungsi. Nah, kemudian dari persamaan Laplace ini jadi nanti ada fungsi, ada definisi ya, ada definisi fungsi real ya. Fungsi apa di sini? Fungsi dua kubah gx, y gitu ya, yang memenuhi gitu ya, yang memenuhi apa di sini? Persamaan Laplace, persamaan Laplace gitu ya. Disebut sebagai apa nih? Di sekitaran, nanti di sekitaran Z0 nanti disebut sebagai fungsi harmonik gitu ya. Sebagai fungsi harmonik. Kok ada 10 menit lagi ya? Sebentar ini. Contact your IT team to upgrade. Berarti salah misalnya. Ya baik, di sini ada catatan 10 menit lagi. Tapi nanti gini ya. Ya pemahaman ini maksudnya fungsi GX yang memenuhi Laplace berarti apa sini? Diturunkan dua kali terhadap X, kemudian ditambah G diturunkan dua kali terhadap Y, itu sama dengan nanti apa? Sama dengan nol. Itu maksudnya ya. Ya. Jadi fungsi Gx, Y yang diturunkan gitu ya. Begitu pula nanti yang memenuhi persamaan Laplace di sekitaran disebut fungsi harmonik, atau juga bentar, ini Vxx sama V. Iya, jadi yang memenuhi Gx tambah turunan terhadap Y maka sebagai fungsi fungsi harmonik gitu ya. Jadi contohnya seperti apa? Khawatir 10 menit nanti enggak pas ya. Jadi contohnya yang misalkan yang ada di buku ya, maka diketahui apa di sana? Diketahui fungsi V x, y-nya itu sama dengan x kali y gitu ya. X kali y di sini disebutkan apa? Ini merupakan fungsi harmonik gitu ya. Berarti kalau fungsi harmonik artinya apa di sini? Fungsi harmonik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan tentukan apa di sini?
harmonik skawanya ya, harmonik ska atau dalam bahasa lainnya apa? Fungsi harmonik konjugatnya. Jadi ada contoh soal seperti ini. Jadi ada contoh soal seperti ini ya. Kalau ada contoh soal seperti ini ya. Jadi di sini fungsi harmonik, apa arti dari fungsi harmonik? Berarti apa di sini? Vxx ditambah apa di sini? Vy-nya sama dengan apa? Nol gitu ya. Nah, tentukan fungsi harmonik sekawannya karena di sini V, maka yang ditanyakan berarti U, F, Y-nya berapa. Tuh, sebenarnya itu ya. Jadi ini sebenarnya fungsi kawan itu maksudnya adalah karena F apa namanya? Fz gitu ya. Kan Fz itu sama dengan apa? U, X, Y ditambah I apa di sini? V, X, ya ini sekawannya itu ya. Kalau yang misalkan I, maka sekawannya adalah ini ya. Ini adalah udah kawan dari Vx, ya. Jadi ditanyakan adalah Fz sehingga apabila nanti fungsinya adalah harmonik fungsi V-nya. Fungsi V-nya adalah fungsi harmonik. Nah, jadi pertama ada ini ya. Ya karena V-nya adalah XY, maka dicari apa? Vx-nya berapa? Vx adalah Y, gitu ya. Vx adalah Y, kemudian apa nih? Vxx-nya berapa? Diturunkan terhadap X, berarti ini 0, gitu ya. Nah, kalau di sini apa? Vy-nya berapa? Vy-nya adalah X, Vy-nya adalah sama dengan 0. Nah, jadi kan nanti dapat di sini Vxx ditambah Vy sama dengan berapa? 0 tambah 0 sama dengan apa? 0 ini ya. Nah, sekarang udah ada nih. Udah dapat bahwa Vx-nya sama dengan Vx sama dengan Y, kemudian apa sini? Vy sama dengan X. Nah, dari sini kita akan mencari U-nya. Dari sini kita akan mencari U-nya. Nah, cara mencarinya seperti apa? Nah, ini tadi kan diperoleh apa di sini? Ini ya, kita ke sini dulu. Berarti kan kalau Vx sama dengan Y, apa arti dari Vx itu sebenarnya? dv terhadap dx gitu ya, sama dengan Y gitu ya. Atau mudahnya apa? dv sama dengan Y dx. Diintegralkan saja. Integral dv sama dengan integral Y dx. Nah, apa integral dari dv? Ya V itu sendiri. V itu sendiri tadi apa? XY. Nah, ini apa nih? Berarti integral dari Y berarti apa nih? XY gitu ya. Oh, sudah dapat yang itu. Apa yang V-nya dulu ya? Salah. Coba kita ambil yang V-nya dulu, jangan yang Vx-nya ya. Ya, coba kita ambil yang ini dulu nih. Berarti kan apa nih? Vy sama dengan X. Berarti kan dV per dy. Oh, sama aja nanti sebenarnya. Sama dengan X. Gitu ya. Berarti apa nih? Integral dV sama dengan integral X dy. Berarti ini V sama dengan, ya ini sama saja XY ditambah suatu konstanta. Itu konstanta ditambah suatu, sebentar ini. X adalah Y. Bentar, ini ada yang harus diinikan. Oh iya, sebentar ini ada yang salah, saya bukan di situ seharusnya.
baik ini ada kesalahan dari sini. Seharusnya kita masuk ke persamaan dari Cauchy-Riemann ya. Jadi apa persamaan itu adalah UX itu sama dengan VY gitu ya. UY sama dengan min VX. Nah ini UX-nya tadi apa? Y. Y sama dengan apa di sini? Y sama dengan apa? X gitu ya. Y sama dengan ternyata VX-nya adalah UY-nya ini belum ketahuan. VX-nya adalah UX-nya belum ada. UY-nya belum ada. Ini kan adalah U-nya ya. Nah, ini kita baru UX sama dengan UX sama dengan kalau PX berarti min. Nah, ini kita sama. Nah, baru kita ambil dapat dari sini nanti nih. Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari UX sama dengan X. Ini coba saya warna yang lain, warna ungu ya. Nah, ini baru dari sini nanti ya. UX. Jadi kan nanti UX itu apa? DU per DX sama dengan X ya. Berarti kan sama DU sama dengan apa? DX. Berarti diintegralkan ya. Integral X dx apa integral? Berarti setengah X kuadrat ya. Setengah X kuadrat ya. Nanti setengah X kuadrat ditambah dengan misalkan di sini ada namanya fungsi ya. Fungsi K terhadap Y gitu ya. Fungsi K terhadap Y. Nah, nanti seperti ini. U ya. Nah, kemudian nanti dapat di sini UY sama dengan min Y. UY sama dengan min Y. Nah, ini ya. Yang ini ya. Ya, berarti kan kalau setengah X kuadrat diturunkan terhadap Y dia nol. Maka di sini adalah K aksen Y sama dengan min Y. K aksen Y sama dengan min Y. Maka nanti diperoleh adalah KY-nya adalah nanti diperoleh KY-nya adalah sama kayak tadi nanti setengah min setengah Y kuadrat min setengah Y kuadrat ditambah suatu konstanta min setengah Y kuadrat tambah suatu konstanta. Maka nanti diperoleh UX, Y-nya apa? UX, Y-nya adalah ini berarti setengah kurang dari 1 menit ya. Maka nanti UX, Y-nya adalah ini tetap ya setengah S kuadrat. Nah ini KY-nya apa tadi? Ini